Malikil Habasyati utawi iki iku mertelaaken Islame Raja Habasyah. Islamu Malikil Habasyati utawi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Islamu Malikil Habasyati utawi iki iku mertelaken Islame Raja Habasyah. Menjelaskan tentang masuk Islamnya Raja Habasyah. Lama alimat ing dalem sumangsane weruh sapa Quraisyun wong Quraisy. Lama alimat ing dalem sumangsane weruh sapa Quraisyun wong Quraisy bi hijratil muslimina. Kelawan hijrahe pira-pira wong Islam. Bi hijratil muslimina kelawan hijrahe pira-pira wong Islam ilal Habasyati maring Habasyah. Arsalu maka kirim utusan sapa Quraisy. Arsalu maka kirim utusan sapa Quraisy rajulaini ing wong lanang loro. Bihadaya kelawan gawa pira-pira hadiah. Bihadaya kelawan gawa pira-pira hadiah. Tolaban karena nyuprih minhu saking Raja Habasyah. Tolaban karena nyuprih minhu saking Raja Habasyah. Ayaruda ingin balekaken sapa Ayaruda ingin balekaken sapa Raja Habasyah man ing wong hajaro kang hijrah sapa wong minal muslimina saking pira-pira wong Islam. Fa'aba maka menolak maka emoh sapa an-Najasiyu Raja Najasi taslimahum ing nyerahaken muslimin. Taslimahum ing nyerahaken muslimin. Ba'daan ahbarahu ing dalam sawise nyenta awe habar ing Raja Najasi. Ba'daan akhbarahu ing dalam sawise nyenta awe habar ing Raja Najasi sapa Ja'far bin Abi Thalibin sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Bihaqiqatid dinil islami kelawan hakikate agama Islam. Wa qara'a lan macaken sapa Ja'far bin Abi Thalib alaihi ing atase Najasi awwala surati Maryam ing kawitane surat Maryam. Ing kawitane surat Maryam. Ini nanti coba dibaca aja. Surat Maryam ayat pertama itu dan seterusnya. Faraja'a maka kembali sopo Quraisy. Atau faraja'a maka kembali sopo rajulaini. Faraja'a maka kembali sapa wong lanang loro khaibaini hale sia-sia karoe. Khaibaini hale sia-sia karone. Wa aslama lan manjing Islam sapa an-Najasiyu wong Najasi Raja Najasi. Wa man lan wong ma'ahu kang sartane Raja Najasi. Ma'ahu kang sartane Raja Najasi minal kisisina saking pira-pira penggedene Najasi waruhbanilan pendetane fi dzalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono waktu
fi dzalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono waktu. As-sanati sabiati yaiku tahun ke-7 minan nubuwati saking kenabiane Kanjeng Nabi. Wa anzala maka nurunaken sapa Allah Gusti Allah fi haqqihim ing dalem hake Najasi lan kaume. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Wala tajidanna yakti bakal nemu temen sapa nasara aqrabahum ing luwih parek-pareke Najasi lan kaume mawaddatan ing asih-asihan lilladina maring wong akeh amanu kang iman sapa alladina yaiku wong akeh kalu kang pada ngucap sapa alladina inna setune kami iku nasara pira-pira wong Nasrani. Zalika utawi mengkono-mengkono pengucap iku bi anna minhu kelawan sebab setengah kau kisisina ana pira-pira penggede waruhbana lan pendeta wa anahum lan satuhune kaum iku layas takbiruna ora pada sombong sapa kaum iku layas takbiruna ora pada sombong sapa kaum. Summa mata maka kari mati sapa an-Najasi raja Najasi. Summa mata maka kari mati sapa an-Najasi raja Najasi. Fa shalla maka salat alaihi ing atase raja Najasi sapa ar-rasulu utusan sallallahu alaihi wasallam. Lamma a'lamahu ing dalem sumangsane aweh weruh ing Kanjeng Nabi. Lamma a'lamahu ing dalem sumangsane aweh weruh ing Kanjeng Nabi sapa Jibril malaikat Jibril. Biwafatihi kelawan setoe raja Najasi. Wa hadza lan utawi iki atau wa hadza utawi ikilah wafat iku aslu sholatil janazati asal muasale nyolati jenazah alal ghaibi ing atase mayit kang ghaib. Alal ghaibi ing atase mayit kang ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjut daripada keterangan-keterangan yang mana kalau pada saat pertemuan yang kemarin kita sudah tahu tentang perintah hijrah ya, umat muslim untuk menuju ke Habasyah yang kedua kali, karena pada saat itu kaum muslimin mengalami gangguan-gangguan yang cukup berat, dan ini juga yang akhirnya menjadikan Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan hijrah ke Habasyah. Dan kita juga sudah tahu kemarin bahwa yang berangkat menuju Habasyah itu berjumlah 73 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Ya, selain itu juga di dalam perjalanan mereka bertemu dengan kelompok Islam yang berasal dari Yaman yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan juga mereka pun bergabung dengan Ja'far bin Abu Thalib untuk bersama-sama berangkat menuju Habasyah. Lah, untuk materi kita kali ini adalah tentang masuk Islamnya Raja Habasyah, Raja Najasi. Jadi Ja'far bin Abi Thalib yang dipercaya oleh Kanjeng Nabi untuk memimpin rombongan pada waktu itu matur meminta perlindungan kepada Najasi, bahwasanya
kedatangan mereka pada awalnya di sana adalah karena mereka ini mendengar kabar dari Rasulullah bahwasanya Raja Najasyi ini merupakan seorang raja yang bijak dan melindungi seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali, termasuk mereka-mereka yang berbeda, ya mereka dihormati atas segala perbedaan mereka. Dan atas dasar inilah akhirnya Kanjeng Nabi memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk meminta perlindungan kepada Raja Najasyi atau Raja Habasyah. Nah, oleh Raja Najasyi mereka diterima dengan baik, ya mereka dijaga, dilindungi, dan ini akhirnya diketahui oleh orang-orang Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy begitu tahu bahwa kaum muslimin sudah berada di Habasyah, mereka mengutus 2 orang untuk meminta kepada Raja Najasyi agar segera mengembalikan mereka-mereka yang meminta perlindungan kepada Raja Najasyi. 2 orang ini antara lain yang pertama adalah Amr bin As, ya, dan juga nantinya akan menjadi sahabat Nabi, ya, Amr bin As. Yang kedua, ya, Amr bin Walid, ya, yang nanti putra-putranya juga termasuk salah satu sahabat-sahabat Nabi yang sangat pentolan itu, Suhail bin Amr dan yang lainnya itu. Nah, mereka datang menemui Raja Habasyah dengan membawa berbagai macam hadiah yang tujuannya agar supaya Raja Najasyi ini bersedia untuk mengembalikan orang-orang muslim, bersedia mengembalikan mereka-mereka umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terjadi perdebatan di situ. Ya, Amr bin As, beliau adalah seorang ahli politik, ahli strategi di dalam negosiasi. Ya, makanya orang Quraisy juga tidak asal-asalan di dalam mengutus orang. Ya. Nah, kebetulan Amr bin As yang diutus untuk meminta pandangan, ya, kepada Raja Najasyi. Kata Amr bin As, ini ada sekelompok orang dari kaum kami datang ke sini. Mereka mengatakan bahwa kaumnya ini adalah orang-orang bodoh, ya, karena mereka dianggap telah menghina Tuhan kami, ya, menghina Tuhan yang kami sembah. Dan tidak hanya itu, mereka juga mencaci maki atas segala apa yang kami lakukan. Makanya di situ dipanggil, ya, orang-orang kaum muslimin itu dipanggil oleh Raja Najasyi. Kemudian salah satu orang yang diutus untuk menjadi juru bicara dari kaum muslimin adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ya, yang intinya sih, pokoknya orang-orang Quraisy ini meminta kepada Raja Najasyi agar supaya kaum muslimin ini dikembalikan lagi ke Mekah. Nah, setelah terjadi perdebatan itu, akhirnya Raja Najasyi menolak segala permohonan yang diminta oleh orang-orang Quraisy. Bahkan beliau, Raja Najasyi ini, menjamin keselamatan kaum muslimin. Jadi silahkan kamu sesuka hati bisa tinggal di sini kapan saja sesuai dengan apa yang kamu mau, dan pastinya kalian semua akan berada dalam lindungan kami. Tidak usah khawatir. Jadi Raja Najasyi itu menjamin keselamatan kaum muslimin dan menolak permintaan yang diajukan oleh orang-orang Quraisy. Apa sebab? Karena pada waktu itu sahabat Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan tentang hakikat Islam dan juga menjelaskan tentang kehidupan salah satu tokoh mulianya orang-orang Nasrani yang kita kenal dengan nama Siti
Maryam, yang nantinya mempunyai seorang anak yang juga merupakan rasul pilihan yang namanya adalah Isa alaihis. Tuh, kamu tahu Isa, kamu tahu Maryam dari siapa? Ada Quran menjelaskan seperti itu. Coba sebutkan, bacakan kepada kami cerita tentang Maryam, cerita tentang Isa. Akhirnya dibacakanlah surat Maryam tadi dari awal sampai pertengahan. Di situ dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan ketika ditanya oleh pendetanya, pendetanya merasa bilang, oh ini benar ini. Apa yang dikatakan oleh Al-Qur'annya Muhammad itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Injil. Karena kitab Injil pada waktu itu belum dirubah. Ada kesesuaian. Makanya karena sesuai ya dengan apa yang diajarkan oleh Injil dan berita-berita yang disampaikan melalui Al-Quran tentang sosok Siti Maryam dan Siti Isa, Nabi Isa alaihissalam itu adalah sesuatu yang benar-benar sama dengan apa yang disampaikan di dalam kitab Injil. Akhirnya baik itu Raja Najasyi dan juga tokoh-tokoh negara yang ada di sana, juga pendeta-pendetanya, semuanya akhirnya memeluk agama Islam. Dan itu diabadikan dalam satu surat, ya, dalam satu ayat. Ayatnya itu ada di situ ya, Al-Maidah ayat 85. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Itu penjelasannya yang menceritakan tentang masuk Islamnya Raja Najasyi, pendeta-pendetanya, dan juga para petinggi-petingginya. Nah, sah dan kemudian setelah itu famata an-Najasyi. Begitu mendapat hidayah oleh Allah masuk ke dalam agama Islam, Raja Najasyi itu akhirnya meninggal dunia. Dan hal itu dihabarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Najasyi, maka beliau Rasulullah diminta untuk melaksanakan sholat ghaib. Dan ini adalah sholat ghaib yang pertama. Artinya sholat ghaib yang mana di situ tidak ada jenazahnya. Makanya dikatakan sholat ghaib. Dan sholat ghaib pertama yaitu terjadi pada saat ketika Rasulullah menyolati Raja Najasyi. As'ilatun utawi iki kupitakonan madha fa'alat, madha ing apa fa'alat agawe sapa Quraisy wong Quraisy lama alimat ing dalam sumangsane weruh sapa Quraisy hijratil muslimina kelawan hijrah wong muslim ilal habasyati maring Habasyah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika mengetahui bahwasanya orang-orang muslim itu hijrah ke Habasyah? Irsalu rajulaini bihadaya tolaban minhu ayyuradda man hajaru minal. Mereka mengutus dua orang dengan membawa beberapa hadiah dan menuntut kepada Raja Najasyi untuk mengembalikan mereka kembali ke Mekah. Oke. Nomor 2. Hal aslamahum an-Najasyi. Apakah Raja Najasyi itu bersedia untuk menyerahkan mereka orang-orang muslim? Fa'aba an-Najasyi taslimahu. Ya. Orang-orang Najasyi menolak untuk menyerahkan kaum muslimin. Ya, karena setelah mendengar kabar yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib tentang hakikat Islam dan juga membaca surat Maryam. Oke. Hal aslama an-Najasyi. Apakah Raja Najasyi itu memeluk agama Islam? Iya. Aslama Najasyi wa man ma'ahu minal qissisina warruhban fi dzalikal waqti. Raja Najasyi dan juga para petinggi-petingginya serta pendetanya akhirnya bersama-sama memeluk agama Islam. Mada nazala, mada ing apa nazala turun fi haqqihim ing dalam hak kaum.
Jawabannya apa itu? Ayat mana yang menjelaskan tentang Najasyi dan juga kaumnya? Ayat Al-Maidah, ya, surat Al-Maidah ayat 85 yang menjelaskan wala tajidana aqrabahum mawaddatan lil ladina amanul ladina qalu inna nasara dan seterusnya. Oke. Hal asya ana tahurib sapa Najasyi wong Najasyi ba'da dalika dalam sawisya kono hijrah. Apakah setelah itu Raja Najasyi hidup? Tsumma mata an-Najasyi, ya. La, tapi tsumma an-Najasyi. Tidak. Raja Najasyi itu akhirnya meninggal dunia. Hal shalla ar-rasul alal ghaib qabla dalik. Apakah Kanjeng Nabi menyalati, ya? Apakah pernah Kanjeng Nabi menyalati orang secara gaib sebelum peristiwa tersebut? Tidak pernah. Jadi Nabi pertama kali melaksanakan sholat jenazah secara gaib yaitu pada saat wafatnya Raja Najasyi. Al-khulasatul tawiki kuringkasan arsalat kirim utusan sapa Quraisyun wa Quraisy Rasulaini ing utusan loro ilan Najasyi maring Raja Najasyi. Lihat ruda supaya ngusir sapa an Najasyi al muslimina ing pira-pira muslimin min biladihi saking negarane Najasyi. Falam yaf'al maka ora gawe sapa Najasyi wa aslamalan Islam sapa an Najasyi wa ya utawi Najasyi wa man lan wong ma'ahu kang sartane Najasyi. Summa mata maka kurmati, summa mata maka nulimati sopo an Najasyi wong Najasyi. Fasolla maka salat salehi ingatase an Najasyi sopo an Rasul utusan sallallahu alaihi wasallam. Salat al janazati ing salat jenazah. Kesimpulannya adalah bahwa orang-orang Quraisy mengutus dua utusan kepada Raja Najasyi untuk meminta kepada mereka agar mengembalikan kaum muslimin, ya, kembali kepada negaranya. Dan Raja Najasyi menolak hal itu, lalu kemudian mereka beserta para petinggi-petinggi dan para pendeta akhirnya memeluk agama Islam. Dan selanjutnya Raja Najasyi akhirnya meninggal dunia dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatinya, yang mana sholat itu dikenal dengan nama sholat ghaib. Khurujan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minal khisar, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbi fa'na